Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina ta'allum zara'il islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasidiha lita'arifi hala wal haram وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلف وعصاه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بالنعم والجزام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adana fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimin bidu al muhalkillah wa ala alihi wa sahbihi adala kulli dzaratil alfa marrah amma ba'du. Ayyul aba ummahat ikhwan wal akhwat mustami'in wal mustami'at hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wa siha wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal aba wal ummahat ikhwan wal akhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Jamaah majlis ta'lim di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan di dalam kajian membahas tentang kitab Manhajus Sawi yang menjelaskan tentang ilmu, amal, sifat takut, sifat wara' dan sifat ikhlas. Masih di dalam pembahasan tentang ilmu. Di dalam pembahasan ini bab rabi, bab yang keempat, fi hathi ala mujalasatil ulama was-salihin wa ikramihim. Dalam dorongan syariat untuk kita senantiasa duduk bersama para ulama dan orang-orang salihin dan memuliakan mereka orang. Di sini diceritakan an Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Beliau mengatakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyerukan kepada Tuhan mereka bil ghadawati wal 'ashyi, baik itu menyerukan pada pagi hari maupun petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar duduk bersama mereka orang yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan makna ayat itu adalah sabar duduk di dalam majlis ilmu fikih. Sabar duduk bersama mereka orang-orang yang mempelajari ilmu fikih. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk duduk bersama mereka di dalam ketika mereka mempelajari ilmu-ilmu syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat hadis akhrajahu Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Imam Darimi di dalam kitab musnadnya dan selainnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a majlisain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat masuk ke dalam masjid,
Maka Rasulullah SAW melihat ada dua majlis dalam satu masjid itu. Ada dua majlis. Ahadul majlisain yad'un Allah wa yarghabuna ilaih. Satu majlis mereka berdoa, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar yata'allamuna fiqh wa yu'allimun. Yang satu lagi majlis mempelajari ilmu fikih dan mengajarkan ilmu fikih. Jadi ada dua kelompok majlis. Dalam satu majlis, dalam satu masjid itu Rasulullah melihat ada dua kelompok sahabat yang sikok lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama-sama, yang sikok lagi duduk lagi mempelajari ilmu fikih dan mengajarkan ilmu fikih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila majlisan 'alal khair, kata Rasulullah. Dua-duanya majlis ini dalam keadaan baik, kata Rasulullah. Ini dua-duanya majlis ini majlis yang baik, kata Rasulullah. Ahaduhuma afdal minal akhar, akan tetapi salah sikoknya, salah satunya ada yang lebih baik dari yang lain. Amma haula fayudullah wa yarghabuna ilai insya'atahum wa insya'mana'ahum. Yang sikok kelompok ini yang berzikir kepada Allah, yang berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya'atahum wa insya'mana'ahum, kata Rasulullah. Jika Allah ingin menghendaki memberikan kepada mereka, Allah akan berikan kepada mereka. Jika Allah tidak ingin memberikan kepada mereka, Allah pun tidak akan memberikan kepada mereka. Wa amma haula, dan ada pun satu lagi, fayata'alamunal jahil. Mereka mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu kepada mereka yang tidak faham akan agama. Ya, artinya sikok lagi, ya, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak faham agama. Lalu Rasulullah mengatakan, wa innama bu'istu mu'aliman, dan sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai mu'alim, sebagai pengajar, kata Rasulullah SAW. Wa haula'i afdal, yang ini yang lebih afdal. Maka Rasulullah SAW fa'atahum hatta jalasa ma'hum. Rasulullah mendatangi mereka lalu duduk bersama mereka orang. Ini salah satu cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dan ini pun yang dilakukan oleh mereka salafus solihin. Mereka orang-orang solihin selalu mencari yang terbaik di antara yang baik. Selalu itu sifat mereka orang. Dalam kehidupan mereka selalu mencari yang terbaik di antara yang baik. Mencari yang mempunyai nilai ganjaran pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka salafus solihin, jika seandainya setiap ba'dal maghrib mereka rutin di dalam melakukan amaliyah, ngaji Quran, menghidupkan malamnya antara bainal isya'in, antara maghrib dan isya untuk ibadah kepada Allah. Jika pada malam itu ada tamu, maka mereka tidak mengajak tamu itu untuk berzikir kepada Allah, justru mereka melayani tamu. Kenapa? Karena ganjaran pahala melayani tamu lebih besar di sisi Allah dibandingkan mereka sibuk di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiat mereka orang. Makanya kemarin di dalam minggu-minggu yang kemarin kita mengatakan tentang amaliyah, amalan-amalan sedikit tapi fadilahnya sangat besar. Makanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri beliau mengatakan, idza adraka amal qalil fadilatul kabir la turku abadan. Jika kau menemui amalnya sedikit tapi fadilahnya sangat besar, jangan kau tinggalkan. Fa innal yaumal qiyamah talaqu bil mizan. Jika kelak nanti kau akan pada hari kiamat bertemu dengan mizan, timbangan. Dan timbangan itu, amal itu akan memperberat amal ibadah engkau. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang puasa di bulan Muharram. Di situ disebutkan Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya menukil satu hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Man shoma thalatha ayyam fi syahr hurum. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan haram, termasuklah bulan Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah catatkan seperti ibadah 700 tahun. Masya Allah. Ini amalan sedikit tapi fadilahnya sangat besar. Maka mereka salaf mengajarkan apa? Jika kau temui amalan-amalan sedikit tapi fadilahnya sangat besar, jangan kau tinggalkan. Begitu juga duduk dalam majlis taklim. Duduk majlis taklim ini luar biasa ganjaran pahalanya di sisi Allah. Jika kita menemui amalan sedikit tapi fadilahnya sangat besar, jangan kita tinggalkan. Duduk, dengarkan. Paksakan diri kita untuk duduk supaya apa? Mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Riwayat akhrajah Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradtum birriyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa marriyadil jannah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan taman-taman surga ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqu dzikri." Yaitu halaqah dzikir. Apa kata Atha radhiyallahu anhu rahimahullah? Siapa Atha ini? Imam tabi'in jalil, muftil haram, Abu Muhammad Atha bin Abi Rabbah Al-Quraisy maulahum, Makki, yang wafat di tahun 114 Hijriah. Adraka mi'atin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menemui 200 sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in dikatakan. Bahkan dikatakan Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu, wagar ijtama alin nas, ketika orang berkumpul kepada Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu, maka Imam Muhammad mengatakan apa? Alaikum bil Atha, hendak kalian dekat-dekat tidak Atha. Wallahi khairul lakum ini, demi Allah dia Atha itu lebih baik dari diriku, dikatakan. Sehingga Imam Muhammad Al-Baqir bin Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ibnu Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah, mengatakan, ngomong kepada sahabat pada saat itu, hendaklah kau duduk bersama Atha. Wallahi Atha itu lebih baik untuk kalian daripada duduk bersamaku. Saking alimah Imam Atha radhiyallahu anhu. Minat tabi'in. Beliau katakan apa makna hilaqu dzikri? Kata beliau, hilaqu dzikri hiya majlisul halal wal haram. Hilaqu dzikri yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taman-tamannya surga, adalah majlis yang menjelaskan halal dan haram. Majlis ta'rifu kaifa tashtari wa tabi, majlis yang mengajarkan engkau bagaimana cara membeli dan cara menjual. Wa tusalli wa tusum wa tuhjud, dan mengajarkan engkau untuk bagaimana salat yang benar, mengajarkan engkau puasa yang benar, mengajarkan engkau haji yang benar. Wa tankihu wa tutlaq, dan mengajarkan engkau bagaimana hukum nikah dan bagaimana hukum cerai. Wa asbahu dzalika, umpama dalam hal-hal yang mengajarkan kita di dalam syariat. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup kita di dunia ini, sering-sering kita duduk dalam majlis taklim, amalan sedikit, fadilahnya besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan majlis taklim adalah surga kelak nanti yaumul qiyamah. Surganya di dunia yaitu duduk dalam majlis taklim. Duduk, datang. Ketika kita dengar ada majlis taklim, hampiri, duduk, dengarkan nasihat dari mereka orang. Hampiri, duduk, dengarkan nasihat dari mereka orang. Berapa banyak orang-orang menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, wasilah duduk dalam majlis taklim. Berapa banyak orang-orang menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah karena sebab wasilah dia duduk di dalam majlis taklim. Dia dengarkan nasihat dari ulama, dia dengarkan itu ayat Quran, dia dengarkan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengarkan itu perkataan-perkataan orang-orang salihin, dia dengarkan cerita-cerita mereka orang salihin, dia dengarkan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat mereka orang salihin. Karena sebab itu Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan kemampuan kepada hamba tersebut untuk senantiasa tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, inayah, taufik, sehingga kita senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi sayyaratan minal malaika yatlubuna hilqa dzikri fa idza atau alaihim hafu bihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala punya sekelompok malaikat-malaikat yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang-orang yang berkumpul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berkumpul di dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza atau alaihim, jika mereka menemui di situ ada tempat, ada orang berkumpul untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah,
atu alaihim, mereka datang kepada tempat tersebut, hafu bihim, lalu mereka membentangkan sayapnya meliputi orang-orang yang duduk dalam majlis ta'lim tersebut, lalu menurunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang. Masya Allah, kita sekarang ini tidak lihat ikhwan, tidak melihat malaikat-malaikat tersebut karena dosa kita, karena maksiat yang kita lakukan, sehingga Allah tutup hijab ini. Tapi etikat, keyakinan kita luar biasa, karena meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti dan pasti saat ini, detik ini, malaikat-malaikatnya Allah ada di sekitar kita, ada dalam keadaan meliputi diri kita orang. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat An Abi Waqid Al-Laythi, riwayat akhrajahu Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid wan nas ma'ahum. Ini dengarkan, ini cerita, ini hal yang bisa menakutkan kita. Ini katakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat di dalam satu masjid, dan pada saat itu sekitar itu ada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala thalathun nafarin, maka datanglah ada 3 orang, kata Rasulullah. Fa aqbal itsnain ila Rasulullah wa dhahaba habin, 2 orang menghadap kepada Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, 1 orang berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fi halaqa fajalasa fiha. 1 orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ada lowongan di tempat duduk bersama Rasulullah, maka orang tersebut maju ke depan, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal akhar fajalasa khalfahum, yang satu lagi duduk paling belakang. Amma thalis fa'adbara dhahiban, yang ketiga nyingok ada majlis Rasulullah, langsung berpaling dari Rasulullah lalu meninggalkan majlis tersebut. Falamma fagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah selesai, sudah pada bubar galau, berpaling gala-galanya, lalu Rasulullah berkata kepada sebagian sahabat yang masih duduk di situ bersama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alla ukhbirukum an nafari thalatha, maukah kalian kuberitahukan tentang 3 orang tadi? Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa dia? Dia katakan, waqala Rasulullah, amma ahaduhum fa awwa ilallah fa awwahu Allah. Yang pertama tadi, dia mencoba untuk mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepada hamba tersebut. Allah akan meliputkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Yang datang nyingok majlis, ada kosong depan, duduk depan. Dia mencoba untuk mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendapatkan kepada dia. Amal akhar, yang duduk di belakang, fastahya minallah, dia malu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, fastahyallahu minhu, Allah pun malu untuk mendekatkan zatnya kepada hamba tersebut. Amal akhar, adapun yang tadi yang berpaling, fa'arada anillah, pada hakikatnya dia berpaling dari Allah, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling kepada hamba tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau kita duduk dalam suatu majlis, pada hakikatnya ikhwan, anda katakan, apakah kita duduk dalam majlis ini karena ini majlis? Nah, apa kita duduk majlis ini karena kati gawe gitu? Tidak. Apa duduk majlis karena ustaznya? Tidak. Memang murni kalau Allah menghendaki hambanya tersebut, Allah berikan taufik, kemampuan kepada hamba itu, dia duduk majlis taklim. Jika Allah tak inginkan kebaikan kepada hamba tersebut, Allah akan jauhkan dia dari majlis taklim. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah kepada hamba tersebut, Allah akan berikan pemahaman dalam agama. Jika kita tidak bisa majlis taklim, jangan kita fikir bahwasanya karena urusan dunia kita sehingga kita tercegah untuk duduk majlis taklim. Karena urusan dagang kita tidak bisa duduk majlis taklim. Karena urusan anak, bini, keluarga, wong tua kita sehingga kita tidak duduk majlis taklim. Karena urusan badan kita kurang sehat sehingga kita tidak duduk majlis. Wallahi bukan itu sebabnya. Itu hanya perantara saja. Pada hakikatnya memang Allah tidak menginginkan kita untuk duduk majlis taklim.
Bukan karena urusan dunia kita tidak bisa duduk majlis taklim. Bukan urusan keluarga kita sehingga kita tidak bisa duduk majlis taklim. Tapi pada hakikatnya memang Allah tidak menginginkan kita duduk majlis taklim. Lalu kata ulama menyikapi dalam makna hadis tersebut, tanyakan dalam diri kita, dosa apa sehingga Allah tidak mengizinkan kebaikan untuk datang kepada kita orang? Maksiat apa yang kita lakukan sehingga Allah jauhkan kita dari majlis taklim? Masya Allah. Itu hakikat dari makna hadis tersebut kata ulama. Jadi kalau kita diberikan kesempatan duduk majlis taklim, murni memang Allah menghendaki kita duduk dalam majlis ini. Bukan karena sebab ini ada majlis taklim, bukan sebab kita mengisi kekosongan kita, bukan. Tapi memang murni Allah memberikan taufik, kemampuan kepada kita sehingga kita bisa duduk dalam majlis taklim ini. Jikalaupun kita ada urusan dunia sehingga kita meninggalkan majlis seperti ini, ya memang Allah menginginkan kita jauh dari majlis itu. Bukan karena urusan dunianya pada hakikatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, amal akhir yang terakhir yang berpaling dari Allah, fa'ardallah anillah, dia berpaling dari Allah, fa'ardallah minhu, sesungguhnya Allah yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak mengizinkan dia untuk duduk majlis taklim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa anin Abi Umamah radhiyallahu anhu. Lalu dalam satu riwayat yang diceritakan, riwayat hadis daripada akhraja Imam Tabrani dalam kitab Hadis Al-Kabir wa Bazar, hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dzakar Imam Malik di dalam kitab Muwatta menceritakan tentang Luqmanul Hakim. Siapa Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim sadiqun hakimun mu'ammar, orang yang sangat jujur, orang yang sangat bijaksana, yang berumur panjang. Karena fi zaman Bani Israel, beliau hidup di zaman Bani Israel. Gil huwa ibnu ukhtu Ayub alaihissalam, beliau ini adalah keponakan Nabi Allah Ayub alaihissalam, anak saudarinya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang nasihat-nasihat dan kalimat-kalimat hikmah dari Luqmanul Hakim. Ulama berbeda pendapat, apakah Luqmanul Hakim seorang nabi atau bukan. Walaupun mayoritas pendapat ulama mengatakan Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, tapi seorang orang yang saleh. Rasulullah SAW banyak meriwayatkan cerita tentang Luqmanul Hakim. Salah satunya, qala Rasulullah SAW an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna Luqmanul Hakim alaihissalam qala li ibnihi. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, putranya. Apa kata Luqmanul Hakim kepada putranya? Ya bunayya, alaika bil mujalasatil ulama wasma' kalamul hukama, fa inna Allah la yuhyil qalba mayta binur hikmah kama yuhyil ardal mayta biwabil gadri. Rasulullah SAW menceritakan Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunaya, wahai anakku, alaika bimujalasatul ulama, hendaklah kau selalu duduk dengan para ulama. Wasma' kalamul hukama, dengarkan nasihat-nasihat hikmah yang keluar dari mulut-mulut ulama. Fa innallaha la yuhyil qalba mayta binur hikmah, karena ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan nur cahaya-cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayta biwabil gadri, sebagaimana tanah yang tandus, tanah yang mati akan subur karena hujan yang deras. Masya Allah. Bayangkan ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah nasihat para ulama. Ketika kita duduk dengarkan Quran, kita duduk dengarkan hadis, kita duduk dengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, itu pada hakikatnya yang keluar dari mulut mereka itu nur, cahaya yang akan menghidupkan hati kita yang mati. Sebagaimana apa? Tanah yang tandus. Tapi kita tidak kejingoan, kita tidak tampak. Kenapa? Butuh proses. Ada memang orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, ketika mendengarkan nasihat beliau langsung menjadikan kita mendapatkan hidayah. Itu memang ada.
Tapi tidak mustahil ada orang juga butuh proses mendengarkan nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan butuh ratusan kali sehingga menjadi orang saleh. Tapi ingat, nasihat itu bagi kenapa? Hujan yang deras, tanah yang tandus saja, padang pasir yang tandus saja, kalau dihujani terus menerus akan menjadi subur. Begitu juga hati kita yang mati. Ketika hati ini mati, sering mendapatkan nasihat-nasihat, maka ini hati yang mati ini akan hidup. Hati yang mati itu tanda alamatul ghaswatul qulub, tanda-tanda hati yang mati. Kata ulama, ketika dia bermaksiat dia tidak merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan perkara-perkara sunnah, dia tidak menyesal dengan meninggalkan perkara-perkara yang sunnah tersebut. Bahkan ketika ditanya, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa Allah tidak langsung memberikan azab kepada orang yang bermaksiat kepada Allah?" Maka sang guru mengatakan, "Nah, tidak. Sesungguhnya Allah sudah memberikan azab kepada orang tersebut langsung, kontan ketika orang itu bermaksiat kepada Allah." Lalu sang murid mengatakan, "Azab apa yang Allah berikan langsung kepada orang yang bermaksiat?" Allah cabut rasa takut dia kepada Allah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Itu adalah azab yang Allah berikan kepada hamba tersebut, sehingga Allah tunda azab itu kelak nanti yaumul qiyamah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan kata ulama, ketika kita maksiat dan kita tidak ada rasa takut ketika bermaksiat, itu adalah azab yang Allah berikan kepada kita orang, sehingga kita tidak merasa takut. Tujuannya apa? Menunda azab tersebut nanti kelak yaumul qiyamah. Karena kesusahan, kesedihan, rasa sakit di dunia ini yang Allah berikan kepada hambanya adalah bagian dari ampunan dosa-dosa yang dilakukan hamba tersebut. Dan Allah tidak inginkan kepada orang itu. Makanya yang kita kenal dengan istidraj. Yang kita kenal dengan istidraj. Apa? Uluran Allah kepada hamba-hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini katakan. Wa kana Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah yaqul, man arada yandur ila majlisil anbiya fayandur ila majlisil ulama. Wa hum khulafa'ur rasul fi umamihim warithuhum fi ilmihim wa majlisuhum majlisul khilafatun nubuwah. Imam Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah, beliau mengatakan apa? Barang siapa yang ingin melihat majlis-majlisnya para nabi, maka hendaklah dia melihat majlisnya para ulama. Fahum khulafar rasul fi umamihim, mereka itu adalah khalifahnya Rasul, penggantinya Rasul terhadap umat-umat Rasul. Warithuhum fi ilmihim, karena mereka itu mendapatkan warisan dari Rasul, warisan ilmunya Nabi. Famajalisuhum majlis khilafatun nubuwah, maka majlis mereka para ulama adalah majlis pengganti para nabi-nabi. Ana pernah diomongkan oleh guru ana, kita duduk dalam majlis seperti ini, ketika ustadz dan murid-murid duduk, kita dengarkan majlis seperti ini, duduk sambil dengarkan seperti ini majlis kita ini punya sanad nyambung ke Rasulullah SAW. Anak punya guru mengatakan, anak belajar dengan guru anak seperti ini, duduk dalam majlis halago seperti ini. Guru anak belajar dengan gurunya lagi, duduk majlisnya halago seperti ini. Guru anak duduk lagi seperti gurunya, duduk majlisnya halago seperti ini. Dan sanad ini nyambung kepada para sahabat, para tabi'in. Tabi'in duduk dengan para sahabat seperti ini, para sahabat duduk dengan Nabi pun seperti ini. Kita duduk saat seperti ini. Maka anak katakan duduk majlis dengan anak saat ini, sanad kita nyambung duduk sama seperti majlisnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena Rasulullah dengan para sahabat duduknya seperti ini, para halago. Para sahabat duduk dengan para tabi'in sama seperti ini. Tabi'in duduk dengan tabi'in sama seperti ini. Ulama duduk dengan para tabi'in sama seperti ini. Sampai detik ini pun kita duduk seperti ini. Ada majlisnya para ulama, adalah majlis pengganti para nabi-nabi dan terhadap Rasulullah. Masya Allah, ikhwan, luar biasa. Makanya dikatakan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, majlisun fiqhin khairun min ibasitina sana.
duduk dalam satu majlis fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, kata Rasulullah. Duduk majlis fikih, majlis yang mengajarkan bagaimana yang halal yang haram, bagaimana cara membeli, cara menjual, bagaimana cara solat, puasa, haji yang benar, nikah, hukum tolak. Duduk dalam majlis itu sebentar, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Karena di zaman kita sekarang ini nak duduk majlis seperti itu sangat sulit. Bahkan berapa banyak kita orang tidak demen duduk dalam majlis seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan, kita fikir mencari yang halal, ternyata haram. Ada orang ngomong mana, Ustaz, anak ni dagang nyari duit yang halal, Ustaz. Anak dagang pasar nyari duit yang halal. Anak tidak mencari duit yang haram, anak cari yang halal. Ya Masya Allah, anak bilang, bagus. Anak tanya, dagang apa? Alhamdulillah Ustaz, dagang di pasar celana Ustaz. Celana apa? Celana lepis Ustaz, Alhamdulillah. Celana lepis yang mana? Celana lepis pendek Ustaz. Celana lepis pendek. Celana lepis yang pendek. Nyari duit halal pasar 16. Lepis yang macam mana? Celana lepis itu yang dipakai budak yang gadis-gadis itu. Iya Ustaz, haram ente jual. Ane katakan. Kenapa? Karena ente menjual sesuatu orang yang bakal bermaksiat dengan ente yang jual. Haram ente jual tersebut. Lagi halal apa? Ane katakan. Ada sikok lagi ngomong mana? Ini wajib, ini yang terjadi sama anak. Ada lagi yang katakan, Alhamdulillah Ustaz, sekarang Alhamdulillah Ustaz taubat Ustaz. Dulu anak ni hobi berjudi Ustaz. Sekarang tak lagi, Alhamdulillah. Wah, anak ngomong Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang ni Ustaz, kecil-kecilan Ustaz, usaha. Oh, apa dia anak tanya? Alhamdulillah, usaha apa? Sekarang ni ternak Ustaz, ternak ayam. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Besar pun untungnya jana. Lumayan Ustaz. Anak itu 500.000. Oh, jana, ayam apa jana? 500.000 anak itu. Ini katakan. Ayam apa anak ngomong? Ayam jago Ustaz. Jago untuk aduan sama baik bohong ente ni. Haram ente berdagang. Halal apa? Ente pikir halal yang seperti itu? Nah, haram. Jadi ikhwan, nak kita fahami hukum ini. Jangan kita menurut kita akal halal tapi pada hakikatnya itu haram. Dan di zaman kita sekarang ini orang tak faham. Dia pikir halal menurut pikiran dia bukan halal menurut syariat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah, taufik kepada kita untuk kita senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta sama Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tak senang kepada kita dari kaum muslimat, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang punya hak-hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin hadha muslimin syarat al-malikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi zina bi'ilmi wa akrimna bitaqwa jamila bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma'akum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.